Oke, seperti gua bahas di video pembukaan, setiap Senin gua bakal ceritain alur cerita dari sebuah anime. Di video pertama ini, anime yang gue ceritain adalah anime yang diadaptasi dari manga yang udah tamat ceritanya dan cukup terkenal. Untuk informasi, author atau penulis ini sama dari manga romance yang sekarang lagi booming, yaitu Kakao no Linaze. Gue minta maaf kalau gue ceritainnya agak kaku, susah dimengerti, atau salah dalam menceritakan. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja. Gue Ore, ini dia seluruh alur cerita anime yang berakun Tonananin no Maju. Oke, di awal kita diperlihatkan seorang murid bernama Ryo Yamada yang lagi dimarahi di ruang guru karena mendapat nilai yang sangat jelek dan selalu buat masalah di sekolah. Yamada sendiri dikenal sebagai murid yang nakal dan dijauhi murid-murid yang lain. Lalu datang seorang murid cantik bernama Urara Shiraishi yang memberi hasil tugasnya ke guru. Shiraishi terkenal sebagai murid baik dan nilainya selalu bagus. Ketika lagi mau balik ke kelas, Yamada melihat Shiraishi yang lagi naik tangga. Dia pun mendahului dan mengejeknya, tapi tiba-tiba dia terjatuh dan tidak sengaja menimpa Shiraishi. Ketika tersadar, dia ada di tubuh Shiraishi, biar mudah kita ubah jadi Yamashi. Lalu dia mencari Shirada dan menemukannya lagi belajar di kelas. Yamashi menarik Shirada keluar kelas untuk bertanya keanehan mereka. Shirada menjelaskan kalau mereka bertukar tubuh ketika mereka berdua jatuh dari tangga bersama. Yamashi mengajak Shirada untuk bertukar tubuh lagi, tapi Shirada mau melakukannya setelah pulang sekolah. Yamashi pun menggunakan tubuh Shiraishi untuk melakukan kenakalan. Pada jam istirahat, teman-teman Shiraishi mengajak Yamashi makan siang bersama. Yamashi pun ikut ajakan mereka, tapi ternyata dia dibully oleh mereka. Yamashi jadi tahu kalau selama ini Shiraishi sering dibully dan selalu sendirian. Yamashi pun memutuskan untuk membalaskan dendam Shiraishi. Ketika Yamashi ingin memukul murid yang membulinya, tiba-tiba Shirada datang ingin menghentikan Yamashi dan gak sengaja kena pukulan Yamashi. Melihat Shirada memukul Yamada, murid itu langsung lari ketakutan. Pulang sekolah, mereka mencoba bertukar tubuh dengan menjatuhkan diri lagi, tapi ternyata tidak berhasil. Mereka mencobanya berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Shirada ingat kalau mereka tidak sengaja ciuman saat terjatuh. Mereka pun ciuman dan kembali ke tubuh masing-masing. Di belakang, wakil ketua OSIS bernama Toranosuke Miyamura diam-diam memperhatikan mereka berdua. Besoknya mereka bertukar tubuh lagi. Ketika Yamashi lagi makan, Miyamura mengajaknya bicara sebentar. Miyamura bertanya tentang kencannya bersama Shiraishi. Yamashi yang panik pun berbohong kalau dia lupa. Lalu datang 3 cowok yang menggodanya. Yamashi yang kesal langsung menghajar mereka semua. Miyamura yang melihat itu jadi yakin kalau Yamashi adalah Yamada. Tiba-tiba Shirada datang dan bertanya maksud dari Miyamura. Mereka bertukar tubuh dan gak sengaja Yamada membocorkan rahasia tukar tubuh mereka. Miyamura bermaksud mengajak mereka bergabung menjadi anggota klub Supernatural. Miyamura yang penasaran meminta Yamada berciuman dengannya dan mereka pun bertukar tubuh. Shiraishi meminta mereka merahasiakan ini dari murid yang lain. Tiba-tiba ada seorang cewek bernama Miyabi Ito datang ke ruangan dan meminta bergabung dengan klub Supernatural. Ito sendiri bergabung karena dia tertarik mengenai hal-hal asing dan gaib. Mereka menerimanya, tapi diam-diam mereka merahasiakan bertukar tubuh dari Ito. Besoknya saat Ito nggak ada di ruangan klub, Yamada meminta Shiraishi bertukar tubuh dengannya untuk mengerjakan soal remedialnya. Shiraishi sendiri nggak keberatan. Saat mereka berciuman, Ito tiba-tiba datang dan melihat mereka. Dia pun kesal karena dia pikir mereka hanya bermain-main saja di klub dan nggak peduli dengan hal supernatural. Besoknya Ito menyebar gosip itu di mading sekolah. Lalu Yamada memaksa Ito ke ruangan klub untuk berciuman dan mereka pun bertukar tubuh. Ida yang kaget langsung dibuat pingsan sama Yamato. Yamato lalu memberitahu semua orang kalau gosip itu bohongan. Semua orang udah tahu kalau itu bohongan karena Ito sendiri terkenal sebagai pembohong dan penghayal. Saat Yamato ingin bertukar tubuh lagi, tiba-tiba Ida menghilang. Dia mengecek HP itu dan melihat SMS kalau Ito dipanggil ketemuan untuk dimintain uang. Yamato langsung ke tempat itu dan melihat Ida yang pingsan. Yamato menghajar preman-preman itu, lalu Yamato bertukar tubuh lagi. Mereka lalu menjelaskan semuanya ke Ito. Setelah itu, mereka melakukan penelitian dengan saling bertukar tubuh. Di ruang OSIS, ketua OSIS bernama Yamazaki yang tahu klub Supernatural aktif lagi, meminta wakil ketua OSIS bernama Nenek Odagiri menyelidiki mereka. Besoknya di ruang klub, Ito membicarakan masalah anggaran klub yang gak dikasih OSIS. Ito menjelaskan dengan anggaran itu, mereka bisa membeli fasilitas klub. Mendengar hal itu, Yamada yang menginginkan oven di klub mengajak Miyamura meminta anggaran ke OSIS. Di sana mereka bertemu dengan Yamazaki dan memintanya memberikan klubnya anggaran, tapi Yamazaki mengacukannya.
Miyamura mengatakan kalau Yamazaki lebih tertarik berbicara dengan cewek. Mereka balik ke ruang klub dan bertukar tubuh. Yamada dengan Shiraishi, Miyamura dan Ito, lalu mereka pergi ke ruang OSIS lagi dan menggoda Yamazaki. Yamazaki tidak tertarik dan tahu kalau itu Yamada dan Miyamura. Yamazaki mau memberikan mereka anggaran asalkan mereka mencari tahu alasan Shiraishi tidak mau lanjut kuliah. Di ruang klub, Yamada memujuk Shiraishi, tapi Shiraishi tetap tidak mau. Tiba-tiba Odagiri dan temannya bernama Ushio menemui dan menghina mereka. Miyamura menjelaskan kalau Odagiri adalah saingannya dalam memperebutkan kursi ketua OSIS tahun depan. Miyamura meminta Yamada untuk terus membujuk Shiraishi, karena dia takut klub Supernatural akan dibubarkan ketua OSIS. Besoknya Shiraishi meminta Yamada bertukar tubuh lagi. Yamada yang bingung lalu menyetujuinya dan ternyata Shiraishi lagi demam. Melihat kesempatan itu, Miyamura lalu mengajak Ito dan Yamashi ke rumah Shiraishi untuk mencari info tentang Shiraishi. Di rumah Shiraishi, mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Lalu tiba-tiba Shirada datang dan memarahi Yamashi, lalu mereka bertukar tubuh. Shiraishi menjelaskan alasan dia tidak mau kuliah, karena dimanapun dia berada, dia selalu sendirian. Shiraishi menyuruh Yamada pulang. Yamada meminta maaf dan keluar dari kamar Shiraishi. Tapi bukannya pulang, ternyata Yamada membuat kompres untuk Shiraishi. Yamada menjelaskan kalau dia kira sekolah adalah tempat yang membosankan, tapi menjadi menyenangkan setelah dia bergabung dengan klub dan berharap saat kuliah nanti bisa menyenangkan juga. Mendengar hal itu, dia pun akhirnya melanjut kuliah. Besoknya Miyamura ngasih tahu ke OSIS kalau Shiraishi mau kuliah, dan klub pun bisa membeli oven. Suatu hari saat mereka jalan-jalan sekolah, Shiraishi meminta mereka bertukar tubuh. Yamashi menggunakannya untuk bersenang-senang, sedangkan Shirada menggunakannya untuk belajar. Yamashi tahu dari teman-teman Shiraishi kalau mereka kaget Shiraishi mau ikut jalan-jalan sekolah, padahal sebelumnya dia nggak pernah ikut. Yamashi lalu pergi menemui Shirada meminta penjelasan itu. Shirada mengatakan kalau dia sebenarnya tahun lalu ingin ikut, tapi nggak tahu caranya bersenang-senang. Yamashi tiba-tiba mencium Shirada dan menyuruhnya pergi bermain dengan teman-temannya. Saat mau makan, Odagiri menemui Yamada dan mengancamnya akan menyebar fotonya yang sedang buka tas Shiraishi. Itu terjadi saat mereka tukar tubuh. Odagiri akan menghapus foto itu kalau Yamada buat Shiraishi tidak ikut tes selanjutnya. Malam harinya Yamada menemui Odagiri lagi dan memintanya berciuman. Mereka pun berciuman lalu pergi. Yamada bingung kenapa dia tidak bertukar tubuh. Lalu Yamada memberitahu hal itu ke Miyamura dan Ito. Lalu mereka mencium Yamada dan tidak bertukar tubuh. Besoknya di sekolah, Yamada datang ke ruang klub dan melihat Ito dan Miyamura memberikannya bekal sambil malu-malu. Mereka ngasih tahu Yamada kalau mereka jatuh cinta padanya setelah mereka ciuman saat perjalanan sekolah. Lalu Yamada mencium mereka lagi dan mereka kembali normal. Yamada ingin bertemu dan mencium Odagiri lagi untuk mengembalikan kekuatannya. Melihat Yamada yang sedang mencari sesuatu, Shiraishi menawarkan bantuan. Yamada pun menjelaskan semuanya. Setelah mendengar hal itu, dia tetap ingin berciuman dengan Yamada dan tubuh mereka pun bertukar. Di sisi lain, Odagiri dan Ushio sedang menunggu Yamada karena mereka yakin Yamada sudah jatuh cinta pada Odagiri. Odagiri yang terus memikirkan Yamada pergi mencarinya dan melihat Yamada berciuman dengan Shiraishi. Dia pun seketika langsung menangis. Melihat hal itu, Ushio sadar kalau Odagiri terkena mantarnya sendiri dan jatuh cinta pada Yamada. Shiraishi menjelaskan ke Yamada kalau Odagiri memiliki kekuatan pemikat. Dirinya memiliki kekuatan bertukar tubuh dan Yamada memiliki kemampuan menyalin kekuatan orang lain. Lalu tiba-tiba Ushio datang dan menendang Yamada. Diketahui Yamada dan Ushio dulunya berteman baik, tapi tiba-tiba Ushio menjauhinya. Ushio memberitahu Yamada kalau Odagiri jatuh cinta padanya. Mendengar hal itu, Shiraishi paham kalau saat Odagiri menciumnya bukan hanya menyalin, tapi juga memberinya mantra pemikat. Ushio meminta Yamada untuk mencium Odagiri lagi, tapi dia menolak. Ushio lalu meminta maaf atas apa yang dilakukan. Dia juga akan menghapus foto Yamada di HP Odagiri dan akan menarik Odagiri dari pencalonan ketua OSIS. Tapi Yamada tetap menolaknya. Shiraishi pun menampar Yamada dan memintanya untuk mengembalikan Odagiri ke semula. Yamada menjelaskan kalau dia dan Ushio pernah menghajar preman yang menggoda Odagiri. Tapi hanya Yamada yang diskors karena dia dilaporkan oleh Ushio dan Odagiri ke sekolah karena menyerang preman-preman itu sendirian. Setelah itu, pamor Yamada menjadi jelek di sekolah dan Ushio pun menjauhinya. Saat ingin mengembalikan Odagiri ke semula, Odagiri bertanya ke Yamada apa dia nggak mau dirinya jatuh cinta padanya. Lalu Yamada langsung mencium Odagiri dan bilang kalau dia nggak akan pernah jatuh cinta padanya. Setelah selesai, Ushio memberikan buku mengenai 7 penyihir yang memiliki kekuatan dan lanjutannya di jilid kedua. Itu yang semangat meminta klub untuk mencarinya dengan menggunakan Yamada sebagai pendeteksi. Shiraishi mengatakan kalau dunianya berubah setelah bertemu Yamada dan begitu pula Odagiri. Dia yakin penyihir lainnya juga ingin Yamada menemukan mereka. Lalu Yamada akhirnya mau.
Saat perkemahan eskul musim panas, semua anggota klub bersenang-senang. Tapi hanya Yamada seorang yang harus ikut ujian tambahan. Di sana dia bertemu dengan murid bernama Otsuka yang ikut ujian juga. Saat pembagian hasil, mereka pun masih gagal. Saat kembali ke ruangannya, klub masih belum menemukan jilid kedua. Shiraishi menawarkan Yamada bertukar tubuh untuk mengerjakan ujiannya. Di kelas, Shirada mampu menjawab soal dan membantu Otsuka dan teman-temannya. Setelah kelas, Otsuka mengajak Shirada berteman dan sebagai tanda pertemanan dia mencium Shirada. Di kamar, Shiraishi bertanya apa Yamada pernah mencium Otsuka. Yamada menjawab tidak pernah. Shiraishi menduga kalau Otsuka adalah penyihir, karena saat dia menciumnya, mereka tidak bertukar tubuh. Ushio dan Odagiri datang memberitahu kalau mereka ingin mencari buku jilid 2 di ruang eskul. Tapi ruangannya dikunci sama guru yang mengawasi Yamada ujian. Lalu Shiraishi menyuruh Yamada mencium Otsuka. Besoknya mereka pun berciuman. Saat sedang tidur, Yamada dipanggil Otsuka lewat pikirannya. Otsuka menjelaskan kalau kekuatannya adalah telepati dan menyuruhnya bertemu lagi besok. Besoknya Otsuka menjelaskan kalau kekuatannya bisa digunakan dengan membayangkan orang yang sudah dia cium. Otsuka meminta Yamada memberitahunya jawaban saat ujian menggunakan telepati. Saat ujian berlangsung, Yamada menggunakan kekuatan telepati untuk meminta jawaban ke Shiraishi melalui Imiyamura dan Ito yang sebelumnya udah dia cium. Nantinya, Yamada akan memberikannya ke Otsuka dan kawan-kawan. Mereka pun akhirnya lulus semua. Klub pergi ke ruangan eskul tapi ruangan itu kosong. Guru menjelaskan kalau ruangan itu pernah dipakai klub lain jadi isinya semua dibuang. Miyamura menduga kalau yang membuangnya adalah ketua OSIS. Saat Yamada dan Shiraishi berdua, Yamada mengatakan kalau semua penyihir mendapatkan kekuatannya karena keinginan mereka masing-masing. Yamada memutuskan menemukan penyihir lain agar dia tahu kenapa dia memiliki kekuatan penyalin. Suatu hari Yamada dan Miyamura datang ke rumah murid bernama Sarushima. Miyamura mengatakan kalau Sarushima sudah lama nggak masuk sekolah dan mengurung dirinya. Dia menduga kalau Sarushima punya kekuatan penyihir. Mereka pun bertemu Sarushima yang habis pergi belanja. Sarushima meminta mereka menyusun kamarnya. Setelah selesai, Yamada melihat Sarushima yang lagi tidur. Dia mencoba menciumnya agar tahu kekuatannya. Belum sempat mencium, Sarushima terbangun dan meminta tolong ke Yamada. Yamada menyuruh Miyamura pulang duluan. Sarushima udah tahu kalau Yamada akan datang ke rumahnya. Dia menjelaskan kalau dia punya kekuatan melihat masa depan. Awalnya dia melihat masa depan yang bagus, hingga dia melihat gedung sekolah lama terbakar dan semua orang menuduhnya sebagai pelakunya. Itulah kenapa dia tidak pernah datang lagi ke sekolah. Dia juga melihat Yamada di sebelahnya dan dituduh jadi pelakunya juga. Lalu Yamada memintanya berciuman. Besoknya di sekolah, Yamada ditampar Odagiri setelah mencium Miyamura dan melihat masa depannya yang sama. Dia melihat dirinya ditampar tapi tidak melihat Miyamura. Melihat hal itu, Shiraishi menjelaskan kalau masa depannya bisa dilihat dari sudut pandang orang yang diciumnya. Pulang sekolah, Yamada bertanya pada Sarushima siapa yang pernah dia cium karena ada seseorang lagi di lokasi kejadian. Sarushima mengatakan kalau dia pernah mencium Kentaro Tsubaki. Yamada pun menemui Tsubaki. Belum sempat bertanya, Tsubaki mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Shiraishi dan akan menembaknya. Dia meminta Yamada menyuruh Shiraishi datang ke taman sekolah besok. Yamada setuju lalu Tsubaki mengajak Yamada ke gedung sekolah lama. Di sana Tsubaki membuatkan Yamada tempura dan mengetahui kalau dalang dari kebakaran di masa depan adalah Tsubaki. Besoknya di ruang klub, Yamada menceritakan semuanya. Dia juga ditelepon Sarushima kalau besok Sarushima disuruh datang ke sekolah. Lalu Yamada menemui Tsubaki di taman. Dia meminta Tsubaki menciumnya, tapi dia menolak. Miyamura memiliki rencana yaitu Yamada bertukar tubuh dengan Shiraishi dan mengajak Tsubaki kencan hingga waktu kebakaran lewat. Saat kencan, ia masih mendapat telepon dari Sarushima kalau masa depan berubah menjadi lebih buruk. Miyamura yang juga tahu hal itu, menyuruh Yamasi menjauhi Tsubaki agar dia tidak menembaknya. Lalu Yamada pamit ke Tsubaki tapi Tsubaki mengikutinya dan menembak dia. Tiba-tiba Shirada datang dan mencium Yamasi. Tsubaki yang melihat hal itu sakit hati lalu pergi ke gedung sekolah lama. Yamada mengejarnya dan berhasil menghentikannya sampai waktu kebakaran lewat. Tsubaki diberi penjelasan mengenai kekuatan penyihir, lalu dia minta bergabung ke klub supernatural. Yamada bertanya kenapa Sarushima menyuruh dia bertukar tubuh dengan Shiraishi. Sarushima menjawab kalau Shiraishi mau menggantikan Yamada sebagai pelakunya. Lalu Yamada memarahi Shiraishi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Suatu hari, klub diminta OSIS menghentikan murid-murid kelas 1 yang berulah. Awalnya mereka adalah orang yang terkenal dan dihormati, lalu mereka berubah setelah bertemu dengan Takigawa Noa, penyihir yang dapat melihat masa lalu seseorang. Ushio mengatakan kalau buku jilid kedua hilang sebelum OSIS membereskannya, dan kemungkinan Noa yang mengambilnya. Yamada pun menemui Noa. Dia menuduh Noa sebagai dalang di balik semua insiden kelas 1. Noa membantahnya malah dia yang menghentikan mereka tapi tidak didengar. Yamada memintanya berciuman tapi ditolak. Dia pun terus mendekati Noa tapi selalu gagal.
Hingga dia membicarakan kekuatan penyihir, Noah akhirnya pun mau menciumnya, tapi Yamada tiba-tiba menolaknya. Suatu hari, ruang klub supernatural hancur berantakan dan buku jilid pertama pun hilang. Yamada menghampiri Yamazaki dan menanyakan tujuan dari Noah. Yamazaki menjawab tujuan dari Noah adalah menghapus penyihir dari sekolah ini dan membuat teman-temannya menjadi penyihir berikutnya dengan membuat masalah. Yamada mengatakan hal tersebut ke klub karena penyihir yang ada terancam dikeluarkan dari sekolah oleh Noah. Miyamura memiliki rencana yaitu Yamada dan Shiraishi bertukar tubuh lalu meninggalkan Yamashi sendirian di ruang klub. Rencana mereka pun berhasil. Kelompok Noah menyerang Yamashi dan Fukazawa bertukar tubuh dengan Yamashi. Mereka tidak sadar kalau Shiraishi adalah Yamada dan mereka semua pun ditangkap. Yamada menggunakan mereka untuk menyuruh Noah berhenti mengganggu penyihir yang ada, tapi Noah menolak. Miyamura berencana membuat mereka bertiga terpengaruh mantra pemikat, tapi Fukazawa memohon untuk tidak melakukannya. Fukazawa berjanji kalau mereka dan Noah tidak akan mengganggu penyihir lagi karena dia tidak mau Noah sendirian lagi. Mereka pun dibebaskan. Yamada memanggil Noah untuk mengatakan kalau perbuatan mereka salah. Noah lalu mencium Yamada untuk memberitahu kebenaran sebenarnya. Yamada lalu melihat kenangan Noah yang menyakitkan. Noah juga menjelaskan kalau teman-temannya memiliki kenangan yang lebih kejam, di mana mereka dituduh dalam insiden itu padahal mereka sebenarnya dijebak. Yang Noah inginkan adalah menyelamatkan mereka dan meminta bantuan Yamada. Kesalahpahaman mereka pun sudah selesai dan Noah pun menjadi dekat dengan Yamada. Saat festival, Sarushima mengatakan ke Yamada kalau dia ingin kekuatannya dihapus agar bisa mencium orang yang dia cintai. Yamada lalu menemui Shinichi Tamaki yang dapat mencuri kekuatan orang lain. Dia meminta Tamaki untuk mengambil kekuatan Sarushima. Tamaki lalu memperlihatkan kekuatannya di mana dia menjadi tidak terlihat bagi orang yang diciumnya. Tamaki pun menolak permintaan Yamada dan menciumnya, tapi tentu saja itu sia-sia. Tamaki mau mengabulkan permintaan Yamada, asalkan Yamada menyelidiki siapa yang akan menjadi ketua OSIS selanjutnya. Lalu Yamada menemui Yamazaki menanyakan hal itu. Yamazaki menolak pertanyaan Yamada. Yamada lalu memberitahu kalau dia membutuhkan info itu karena ada penyihir yang ingin kekuatannya dihapus. Yamazaki mengatakan di antara Odagiri, Miyamura, dan Tamaki akan menjadi ketua OSIS selanjutnya asalkan mereka dapat menemukan penyihir terakhir. Yamada lalu memberitahu semua hal itu ke Tamaki dan menyuruhnya menghapus kekuatan Sarushima. Tamaki belum bisa melakukannya karena jika dia mencuri kekuatan orang lain, maka kekuatan yang sebelumnya akan menghilang dan penyihir baru akan muncul. Dan itu akan membuatnya harus menebak satu penyihir lagi. Lalu Yamada memberitahu Sarushima hal itu. Tiba-tiba dia mencium Yamada dan Yamada melihat masa depan di mana kekuatan Sarushima hilang dan Tamaki menjadi ketua OSIS. Lalu Yamada mengajak Miyamura mencari penyihir ketujuh. Yamada mengatakan ke Miyamura kalau dia melihat Shiraishi menjadi sekretaris Tamaki. Dan dia tidak mau itu terjadi karena dirinya jatuh cinta pada Shiraishi. Lalu dimulailah mereka mencari penyihir ketujuh. Hanya Odagiri dan Miyamura yang mencarinya dan Tamaki hanya bersantai. Yamada menyadari kalau ada yang aneh lalu mencium Ito, Miyamura, dan Tsubaki. Setelah mencium mereka, dia tahu kalau mereka terpengaruh sihir menghilang Tamaki karena dia tidak bisa melihat masa depan mereka. Sebelum pulang, Yamada meminta Shiraishi bertukar tubuh dengannya. Pulang sekolah, Miyamura menjelaskan ke klub kalau dia punya kakak perempuan yang setahun lebih tua darinya bernama Leona. Dan dia juga sekolah di SMA Shizuka juga. Dia sudah lama tidak masuk sekolah karena penyihir ketujuh. Lalu Miyamura mengajak mereka bertemu dengannya. Di rumah Miyamura, ia masih bertanya mengenai penyihir ketujuh ke Leona. Leona mengatakan penyihir ketujuh sangat spesial dan jika dia masih bertemu dengan penyihir ketujuh, berarti ia masih tidak akan bertemu dengan Shiraishi dan ingatan tentang semua penyihir akan dihapus. Ia masih memberitahu semua klub dan meminta mereka mengingatkan dirinya jika ingatan dia dihapus. Besoknya Yamada mengatakan ke Yamazaki kalau penyihir ketujuh adalah Rika Sayonji. Yamazaki memberi selamat ke Yamada dan memastikan Miyamura lah yang menjadi ketua OSIS selanjutnya. Yamada bertukar tubuh dengan Shiraishi lagi dan menyuruh Shiraishi pergi. Lalu dia didatangi Rika yang menghapus ingatannya dan memberinya surat yang tertulis mantra penghapus ingatan akan aktif setelah 24 jam. Besoknya ingatan Yamada tidak terhapus, melainkan ingatan teman-temannya tentang Yamada yang dihapus. Yamazaki mengatakan ke Yamada kalau kekuatan penyihir tidak berpengaruh padanya. Karena itu sudah menjadi aturan kalau hanya OSIS saja yang boleh tahu tentang penyihir. Yamada akhirnya menjadi sendirian lagi. Hanya Tamaki yang mengingatnya dan kejadian itu. Tamaki mengajak Yamada bekerja sama untuk membuat Yamazaki jera. Karena dia juga dibuat Rika sama seperti Yamada setelah sebelumnya mengintip mereka berdua. Shiraishi datang menemui Yamada untuk mengajaknya bergabung ke klub supernatural.
Yamada menolaknya, tapi tiba-tiba Yamada menembak Shiraishi. Shiraishi menolak Yamada karena ada orang yang dia sukai. Yamada lalu memutuskan mengembalikan ingatan mereka, lalu datang ke Yamazaki untuk meminta bantuannya. Yamazaki tidak tahu caranya, dan dia juga lagi sibuk karena setelah ingatan penyihir hilang, mereka kembali membuat masalah dan menjadi lebih parah. Odagiri yang tahu kalau Yamada habis ditolak, mengajak Yamada bergabung ke kelompoknya dan menciumnya. Yamada pun nurut karena dia mau menggunakan kekuatan pemikat. Shiraishi yang melihat mereka ciuman, langsung lari pergi. Yamada mengajarnya dan melihat dirinya menangis. Shiraishi pun bertanya siapa itu Yamada. Yamada menjelaskan semuanya ke Shiraishi dan dia pun setengah percaya. Yamada mencoba memikat Miyamura, tapi karena langsung bereaksi, Yamada mengembalikannya. Odagiri datang ke Yamada lalu menciumnya. Dia memarahi Yamada karena membuatnya terkena mantranya sendiri. Tamaki yang melihat itu lalu menyimpulkan hanya penyihir yang bisa kembali ingatannya setelah dicium. Pada saat itu, Rika tiba-tiba muncul dan menghapus ingatan Yamada lagi. Dia menjelaskan alasan orang tidak boleh tahu nama penyihir ketujuh, karena kalau ketujuh penyihir berkumpul, permintaan apapun akan terwujud. Malamnya Yamada menelpon Odagiri hal itu. Odagiri meminta Yamada untuk mengembalikan ingatannya lagi kalau dia lupa. Besoknya Odagiri tidak lupa tentang Yamada. Di sisi lain di ruang OSIS, Rika baru tahu kalau mantranya tidak bekerja pada orang yang sama. Tamaki, Odagiri, dan Yamada berkumpul membahas masalah itu. Odagiri mengatakan, tahun lalu dia tiba-tiba dibawa ke sesuatu tempat. Seingat dia orang-orang di sana adalah penyihir yang sekarang, tapi dia tidak ingat apa yang mereka lakukan. Mereka pun memutuskan untuk mengembalikan ingatan semua orang. Tapi OSIS juga bergerak dengan memberikan peringatan ke semua murid mengenai tukang cium orang yang ada di sekolah. Shiraishi mengajak Yamada pulang bareng. Saat pulang bareng, Shiraishi mengatakan kalau Miyamura akan meninggalkan klub karena dia akan menjadi ketua OSIS selanjutnya. Shiraishi meminta mereka ciuman, tapi saat mau ciuman, tiba-tiba mereka kepergok Asuka. Di sisi lain, Odagiri yang masuk ruangan OSIS diam-diam kepergok Yamazaki. Yamazaki tahu kalau Odagiri jatuh cinta pada Yamada. Lalu dia menawarkan akan mengabulkan keinginannya kalau Odagiri berhasil menggagalkan rencananya. Besoknya Odagiri menyuruh Yamada mengembalikan ingatan penyihir. Tamaki menanyakan yang Odagiri lakukan saat bersama Yamazaki. Odagiri menjelaskan semuanya dan dia menolak hal itu karena dia ingin tersenyum bersama Yamada. Saat mereka berkumpul bertiga, Odagiri menjelaskan kalau nama Rika tidak ada di sekolah. Dia juga menanyakannya ke anak kelas 3 tapi tidak ada yang mengenalnya. Besoknya para penyihir mendapat undangan dari OSIS untuk berkumpul di ruang OSIS. Lalu Tamaki dan Odagiri bertemu dengan Rika. Rika menyuruh untuk berhenti menguntitnya. Dia juga menjelaskan saat dia menghapus ingatan seseorang, orang itu juga akan lupa tentangnya. Lalu Odagiri mengajak Rika bekerja sama dengan mereka untuk melakukan upacara, tapi dia menolak. Dia menjelaskan kalau penyihir diundang untuk melenyapkan keberadaan Yamada karena mereka tidak bisa mengontrol Yamada lagi. Di sisi lain, Yamada ingin mencium Shiraishi, tapi ternyata Shiraishi bertukar tubuh dengan Asuka. Yamada bertanya ke Yamazaki keberadaan Shiraishi. Yamazaki mengatakan kalau Shiraka sedang diskors karena ketahuan berciuman. Besoknya Yamada, Tamaki, dan Odagiri datang menemui Leona membahas hal itu. Leona mengatakan kalau ritual itu bisa dilakukan dengan penyihir asli dan tidak bisa menggunakan kekuatan Tamaki. Lalu mereka bertiga bertemu Rika untuk bekerja sama. Tapi Rika masih menolaknya dan menjelaskan kalau dia dan Yamazaki saling membutuhkan. Lalu Yamada mengajak Rika kalau dia hanya diperalat oleh Yamazaki. Rika yang mendengar hal itu langsung marah. Dia menceritakan kalau sebenarnya dia tidak mau dilupakan, tapi hanya Yamazaki yang mengingat dan berbicara dengannya. Karena itu dia tidak mau mengkhianati Yamazaki. Yamada menyadarkan Rika kalau sekarang mereka bertiga tahu tentangnya. Mendengar hal itu, Rika jadi mau membantu mereka dengan syarat mereka membawa Leona kepadanya. Lalu Yamada dan Tamaki pergi menemui Leona. Leona tahu kalau Rika memintanya datang ke sekolah. Dia juga menceritakan kalau dia dan teman prianya dulu adalah anggota klub supernatural. Mereka sering meneliti penyihir hingga mereka tahu nama penyihir ketujuh. Lalu pria itu ingatannya dihapus dan melupakan Leona. Pria itu adalah Yamazaki. Lalu Leona pun datang menemui Rika dan Rika memenuhi janjinya. Besoknya Odagiri berhasil menangkap Asushi dengan bantuan penyihir. Di sisi lain, Yamada dan Miyamura datang ke rumah Asuka. Yamada menemui Shiraka dan memeluknya. Dia berjanji akan mengembalikan keadaan ini seperti semula. Semuanya berkumpul di ruangan ritual OSIS. Yamazaki juga datang karena dia ingin tahu alasan dia menjadi ketua OSIS dan menyerahkan semuanya kepada Yamada. Ritual pun dimulai dengan Yamada yang berdiri di tengah para penyihir. Waktu pun berhenti. Hanya Yamada dan Rika yang bisa bergerak. Yamada memejamkan mata dan memohon sambil berciuman dengan Rika. Ingatan semua orang pun dikembali. Besoknya klub mengadakan pesta dan semua orang pun datang.
Yamada mengatakan ke mereka sekolah saat ritual, dia berharap kekuatan penyihir hilang dari sekolah. Saat Yamada dan Shiraishi berduaan, Shiraishi meminta maaf karena dia melupakan janjinya dan tidak bisa membantu Yamada. Lalu Yamada menembak Shiraishi dan akhirnya mereka jadian. Oke, itu aja semua dari alur cerita Yamada Kun Tanananin no Majo. Bagi kalian yang mau ngasih pendapat kalian mengenai video ini, atau cerita dari anime atau request anime yang bakal dibahas, tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya anime ini di manganya, setiap Jumat gue bakal upload cerita dari manganya sampai tamat. Setiap Jumat gue bakal ceritain 3-4 volume. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ore, see you and thank you for watching.